Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran algoritma dan pemrograman dalam materi atau pembahasan mengenai soal serta pembahasan untuk materi seleksi kondisi. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai contoh soal-soal seleksi kondisi atau pemilihan. Oke, untuk yang pertama, ini soal mengenai kode pos. Seorang pengirim surat menuliskan nama kota pada amplop surat, tetapi tidak mencantumkan kode posnya. Yang diminta di sini adalah buatlah algoritma yang menerima masukan berupa nama kota dan menuliskan kode pos kota tersebut ke layar. Nah, di sini kota-kota yang tersedia dalam daftar hanya ada 5, yaitu kalau 1 maka Padang dan kode posnya adalah 25.000, kemudian 2 itu Bandung, kode posnya 40.100, kemudian kalau 3 Solo maka kode posnya adalah 51.000, 4 Denpasar kode posnya 72.000 dan 5 Palu kode posnya adalah 92.300. Maka kita bisa analisis di sini inputannya itu adalah kotanya ya, yang mana mungkin kita bisa kodekan 1 itu untuk Padang, 2 itu untuk Bandung, 3 untuk Solo, 4 untuk Denpasar, dan 5 untuk Palu. Oke, itu adalah inputnya dan outputnya adalah kode posnya ya. Nanti usernya bisa memasukkan inputnya berupa kode kota 1, 2, 3, 4, atau 5, nanti program tersebut akan mengeluarkan berapa kode posnya. Di sini kita bisa analisis bahwa untuk mengerjakan latihan 1 ini kita bisa menggunakan switch case ya, sehingga ini adalah pseudocode-nya dari program kode pos di mana kita membutuhkan variabel misalkan yang bernama kota dengan tipe datanya adalah integer. Oke, di sini kemudian algoritmanya adalah membaca kotanya dulu, menerima inputan dari user, kemudian di switch kotanya, kita akan lakukan pengecekan. Kalau 1, maka akan dicetak ke layar 25.000 break ya. Jadi kalau ketemu 1 dia langsung nge-break, tidak akan mengecek ke case-case yang lainnya. Nah, kalau 2 maka dia tuliskan 40.100 dan seterusnya. Sampai di sini nanti nilai defaultnya, atau kalau usernya tidak memasukkan sesuai dengan daftar yang tersedia 1, 2, 3, 4, atau 5, misal usernya asal memasukkan 100 atau 1.000 yang tidak ada dalam daftar, maka akan dicetak write tidak ada dalam daftar. Nah, ini adalah pseudocode untuk program kode pos yang menerima masukan nama kota dan mencetak kode pos kota tersebut. Nah, berikut teman-teman untuk translasinya ke C, ini kita buatkan dalam bahasa C. Codingannya adalah di sini ada void main sebagai program utama, integer kota gitu ya, kemudian scanf, yang minta inputan ke user berupa kota. Tadi kotanya yang bisa diinputkan adalah 1, 2, 3, 4, atau 5 ya. Kemudian nanti di switch kotanya, jangan lupa kurung kurawal buka. Ke case 1 atau ketika user yang memasukkannya 1, maka akan di printf 25.000 break dan seterusnya ya. Kalau ini dijalankan maka akan menghasilkan ini, misal kita masukkan 3, maka hasilnya adalah 51.000. Artinya dia akan cek ke sini. Oh, ketemu gitu ya, 3, case 3. Maka di print 51.000 dan break alias langsung keluar dari proses pengecekan switch ini. Untuk berikutnya adalah soal kedua, yaitu lama percakapan. Nah, lama percakapan ini adalah seseorang melakukan percakapan dari telepon. Dia memulai percakapan dari jam awal dan selesai di jam akhir ya. Yang di sini formatnya adalah HH atau hour-hour, minute-minute, dan second-second. Atau dalam bahasa Indonesia ini jam, menit, dan detik. Sekarang kita diminta untuk membuat algoritma di mana inputnya adalah jam awal dan jam akhir percakapan. Output yang diharapkan adalah lama percakapannya dalam format waktu, jam atau hour-hour,
menit-menit, dan second-second. Nah, kita analisis ya, ini ada contohnya ya, misalkan input awalnya adalah 8, 40, 12, maka dan akhirnya adalah 8, 4, 5, 3, 6, sehingga kita bisa simpulkan melakukan analisis selisih dari akhir dan awal ini didapatkan durasi percakapannya adalah 0 jam, 5 menit, dan 24 detik. Kemudian kalau misalkan awal percakapannya pukul 8, lebih 40 menit dan lebih 54 detik, diakhiri di pukul 8, lebih 42 menit dan 10 detik, maka kita bisa ambil di sini atau kita bisa tentukan durasinya adalah 0 jam 1 menit 16 detik. Nah, teman-teman, ini sepertinya mudah gitu ya, karena kita tinggal mencari selisih atau mengurangkan seperti misalkan detik yang akhir dikurangi dengan detik yang awal, menit yang akhir dikurangi dengan menit yang awal, jam akhir dikurangi dengan jam awal. Tapi kita harus memperhatikan di sini ya, misalkan kalau ini kan kebetulan detik akhirnya 36 dikurangi 12 itu adalah hal yang mudah ya, karena yang akhir ini lebih besar dari awal. Jadi kita bisa langsung menentukan berarti untuk selisih detiknya itu adalah 24, kemudian untuk selisih menitnya 45 dikurangi 40, yaitu 5 menit, dan untuk selisih jamnya 0, karena akhirnya di jam 8, awalnya juga di jam 8. Tapi untuk kasus yang kedua dan ketiga ini kita perlu memberikan perhatian yang khusus. Kenapa? Misal nih, akhirnya itu kan 8, 4, 2, 10 ya. Awalnya 8, 40, 54. Di sini akan terlihat akan ada pengurangan detik akhir dengan detik awal, yaitu 10 dikurangi 54. Inilah yang harus jadi perhatian bagi kita, karena 10 itu lebih kecil kan dari 54. Sehingga algoritmanya adalah ya kita harus pinjam detiknya, detik yang ada di akhir ini harus kita tambahkan kan dengan pinjam ke menit, yaitu meminjam 1 menit adalah 60 detik begitu ya, sehingga nanti menitnya harus dikurangi juga 1. Kita lihat ini adalah pseudocode-nya. Oke, kita akan definisikan membaca waktu awal percakapan dan akhir percakapan, kemudian outputnya adalah durasi percakapan. Deklarasinya kita bikin hour dulu ya, HH1, HH2, H1 itu untuk awal, HH2 adalah jam akhir, HH3, MM3, SS3 ini itu adalah variabel penampung output ya, yang nanti akan diisi dengan durasi. Kalau MM1, HH1, SS1 itu untuk yang awal, dan HH2, MM2, SS2 itu untuk yang akhir. Algoritmanya adalah kita baca dulu nih HH1, MM1, dan SS1-nya, kemudian ini salah ya, harusnya HH2 yang di-read. Nah, ini harusnya HH2, MM2, SS2. Nanti di sini akan ada cek ya pengurangan detik dulu nih. Kalau SS2-nya atau detik akhirnya lebih besar sama dengan detik awal SS1, ya sudah gampang. Kita tinggal cari selisihnya ya, SS3-nya atau durasi detiknya kita dapatkan dari SS2 dikurangi SS1. Sudah tidak ada masalah. Tapi antisipasi kita adalah saat SS2-nya lebih kecil dari SS1, yang mana akan ditangani pada badan else ini. Nah, di else ini SS3-nya berarti SS2-nya kita tambahkan 60 detik dari peminjaman ke menit gitu ya teman-teman. Nanti baru dikurangi dengan SS1. Sehingga MM2-nya itu sama dengan MM2 dikurangi 1, karena 1 menitnya sudah diambil, dipinjam oleh detik, dan dikonversi ke detik jadi 60. Nah, begitu juga ya untuk yang menit juga sama. Kita harus melakukan pengecekan apakah menit akhirnya kurang dari menit, lebih besar dari sama dengan menit awal. Kalau iya, ya tinggal dikurangi saja. Tapi kalau tidak, maka harus pinjam ke jam ya. Oke, pinjam ke jam, jamnya jangan lupa dikurangi 1. Dan untuk yang jam juga sama ya, dilakukan pengecekan.
Jika misalkan lebih besar, jam akhirnya lebih besar sama dengan jam awal, kita kurangi seperti biasa. Dan kalau misalkan tidak, berarti kita akan pinjam ke hari. Dan di akhir kita akan cetakkan durasinya ya, yang terdiri dari jam, durasi menit, dan durasi detik. Nah, ini adalah program SIG-nya, teman-teman ya. Oke, tadi ini contohnya inputannya 8.40.12 dan jam akhirnya adalah 8.45.36. Maka durasi percakapannya didapatkan 0 jam 5 menit 24 detik. Oke, berarti bisa kita simpulkan nomor 2 ini menggunakan if else gitu ya. Tapi di sini if else-nya ada bagian detik, bagian menit, dan bagian jam. Oke, soal nomor 3 adalah konversi ke si ya. Jadi di sini ada di latihan 3 itu ada algoritma dalam bentuk deskripsi, di mana di sini ada variabel bilangan bulat hasil yang kita beri nilai awalnya adalah 0. Kemudian ada dua variabel bilangan bulat X dan Y yang nilai awalnya dibaca dari keyboard. Nah, kemudian lakukan proses berikut selama nilai X-nya lebih besar dari Y. Jika nilai X tidak habis dibagi Y, maka hasilnya ditambahkan dengan sisa pembagian X dengan Y. Nah, oke ya, di sini ada if nih, jika X tidak habis dibagi dengan Y. Nilai X selanjutnya adalah nilai X sebelumnya dikurangi Y, dan nilai Y selanjutnya adalah nilai Y sebelumnya ditambahkan X. Nah, yang diminta nanti adalah cetak nilai-nilai akhir baik untuk X, Y, dan hasil ke layar. Oke, ini kita diminta untuk mentranslasikannya ke bahasa SIG. Maka ini ya hasil translasinya. Tadi kita punya integer hasil yang dibuat 0, integer X, Y, minta masukkan ke user X dan Y-nya. Di sini kita akan cek if X-nya lebih besar dari Y, maka if bersarang nih, kita akan cek lagi apakah X-nya sisa hasil bagi dengan Y-nya tidak sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0, dia akan masuk ke badan if. Nah, hasilnya itu sama dengan hasil sebelumnya ditambah dengan sisa hasil baginya ya, X modulus Y. X-nya diupdate jadi X kurang Y, Y-nya diupdate jadi Y ditambahkan dengan X. Kemudian kita cetakkan ke layar X-nya, Y-nya, dan hasilnya. Ini kalau di running ya, programnya seperti yang ada di sebelah kanan. Oke, yang berikutnya adalah soal zodiak, teman-teman. Di sini teman-teman diminta untuk membuat algoritma menentukan zodiak seseorang berdasarkan tanggal dan bulan lahir. Nah, ketentuan zodiak seperti yang kita sudah tahu ya. Di sini daftarnya, ini ketentuannya. Kalau ada yang lahir di antara 20 sampai Januari sampai 18 Februari, maka zodiaknya adalah Aquarius. Dan seterusnya ya, di sini sudah ada ketentuannya, berarti kita tinggal analisis. Inputannya itu adalah tanggal, kemudian bulan lahirnya, dan kemudian outputnya adalah zodiaknya apa. Oke, di sini yang bisa kita lakukan adalah kita mengerjakan soal ini dengan menggunakan if berantai atau chain conditional ya, di mana nanti ada if else if gitu ya. Tadi masukannya adalah berupa tanggal dan kemudian read tanggal ya. Kemudian masukkan bulan juga, read bulan. Di sini mulai ya kita melakukan pengecekan. If tanggalnya sama dengan lebih besar sama dengan 20 dan bulannya itu 1. Oke, atau karena antara tanggalnya kurang dari sama dengan 18 dan bulannya itu sama dengan 2. Oke, di sini ada penghubungnya. Yang pertama, untuk tanggal dan bulan dia menggunakan N, dan untuk antar tadi bulan tadi ya, di sini kan ada antara nih dari Januari ke Februari. Itu menggunakan penghubung atau. Oke, nanti kalau betul di print Aquarius dan seterusnya ya teman-teman. Print untuk sampai ke
Capricorn. Kalau misalkan yang diinputkan itu sembarangan begitu ya, berarti akan dimasukkan ke else Anda melakukan kesalahan. Oke, ini translasinya ke bahasa Asi ya. Jadi kita hanya tinggal menuliskan nih sesuai strukturnya seperti if. Kalau saya sih tidak lupa untuk memberikan kurung kurawal meskipun hanya instruksinya satu baris, tapi boleh disesuaikan saja ya. Sehingga nanti kalau saya masukkan tanggal lahirnya 31 dan bulannya adalah 3, maka akan keluar outputnya zodiak dari tanggal dan bulan tersebut adalah Aries. Oke, baik teman-teman, berikutnya adalah tugas. Di sini buatlah program yang dapat menerima 3 buah input bilangan bulat yang menyatakan tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir user. Kemudian harus mampu menghasilkan dan mencetak usia user pada tanggal 14 September. Dalam satuan tahun, bulan, dan hari. Begitu ya, silahkan ini dikerjakan. Dibuat algoritmanya beserta translasi ke bahasa Sinya. Oke, terima kasih. Itu saja untuk video pembelajaran algoritma dan pemrograman di pertemuan 5 soal dan pembahasan seleksi. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.